Duit di mana? Duit di mana? Duit di mana? Ata euy. Populer sih etanya duit maksudnya teh duit. Duit populer. Eta in my heart kan sok aya duit, sok aya naon memari imah sebagai kain. Ya, di dalam hati mah cintaku, cintanya. Eta. Jadi itulah. Tapi lagu bieu do memang sedang happening. You will be in my heart ya. Iya. Benar aing spellnya ya. Spellnya You Be In My Heart teh sedang in karena di cover ku orang Indonesia cenah. Orang Indonesia. Yang adalah Niki. Nicole Jepanya. Nicole Jepanya. Eta. Sekarang dia umur 26 tahun. Nah, Kelahiran 99 dan kemarin baru WhatsAppan sama orang. oke. Eta. Kemarin baru main di ini ya NTR dia ya. Tahu, pantesan tanggal 11 wae. Karena kan NTR, KXP teh adalah platform musik yang kita semua inginkan perform di sana ya. Iya, benar. Tapi sampai akhirnya Niki berhasil mewakili Mewakili musisi Indo untuk perform. Pertama kali berarti ya Indonesia di NPR. Orang tanya tah pertama apa keduanya mah. Tapi kan memang kayaknya sudah banyak juga banyak. Orang pernah dengar dia ikut kompetisi yang diselenggarakan oleh Taylor Swift. Oh, ada ya? Iya, dia menang sih eta. Iya. Tapi nggak kru nama si eta mah menang. Tapi menarik do ketika orang ningali Niki, maksudnya banyak musisi Indo di Amerika misalnya. Ada Niki, ada Ali, Radio, ada Voice of Baceprot. Benar. VOB itu ya artinya secara industri piduiteun ya. Piduiteun iya, duit di mana? Bisa ya. Tah. Cigana ieu mah. Kayak teman-teman kita ada Niki, ada VOB, ada Ali Radio teh. Kenapa menggapai konsep bermusik Eropa? Supaya meureun jangkauan industrina ti duiteuna juga menjangkau angka Eropa. Ketika ya kita agak refresh lagi dikit dok ketika Edo ngebahas konversi royalti DSP ya. Spotify kan memang ya. Indonesia bisa terbilang paling rendah oge. Benar. Berbeda ketika hitungan konversi di Eropa. Radayaan. Begitu. Sedangkan kalau penggunanya mah mungkin Indonesia termasuk yang paling banyak ya pengguna. Paling banyak. Dan hitungan kemarin itu hitungan paling rendah. Jadi menengah ke bawah. Iya. Ya. Tapi menarik Pame ketika listener di Indo teh terbanyak kemudian sama dengan si angka nilainya menjadi receh. Itu mah mungkin siga skema bisnis ya. Iya. Jadi rupiah berterbangan ke Eropa, ke Amerika Serikat gitu sebenarnya teh. Secara tidak langsung ya, tapi itu yang terjadi capital outflow. Capital outflow gitu gini. Iya. Rupiah bakal melemah gitu karena mengkonsumsi apa yang di sana, tapi kita tidak mengkonsumsi artis-artis kita sendiri gitu yang rupiahnya akan keluar dari teritori negara kita. Benar. Ya karena banyak permintaan di Indo berarti ya. Jadi di murah mareh. Karena saking banyaknya. Tapi tadi Edo bilang Niki ini lahir 99 dia. Itu bertepatan dengan fun fact-nya lagu You'll Be In My Heart yang tadi. Benar. Itu memang bijil di tahun 99 di mana ada film Tarzan. Tarzan kartun ya, bukan yang orang Indonesia. Z-nya. Z man? Z. Tarzan kartun. Kan make Z Tarzan. 99. Iya, tapi yang kartun ya, jangan yang Z. Kalau Z makan Dragon Ball Z. Gitu. Dragon Ball Z. Beda lagi. Dan yang S Tarzan ada. Cuma ini pelawak Sri Mulat. Salah. Berarti kelahiran Nicole Jepanya. Iya, Nicole Jepanya. 99 itu fun fact-nya bertepatan dengan adanya lagu You'll Be In My Heart ciptaan Phil Collins. Udah jodoh kemarin. Pas lahir pas biji laguna. Ya, sigana mah tos aya di Lauhul Mahfuz ya teh.
Jadi memang lamun ngomongkeun kitab koneng. Tah, cikan. Iya. Ini bakal terus lanjut dah. Pembahasan kitab. Iya, ketika kitab ada kuningnya, kuning adalah warna yang menandakan kewaspadaan. Walaupun di sisi lain ekspresi gembira. Iya Ya. juga ada benar. Tapi kalau kita relatekan dengan kewaspadaan, kita memang hari ini sedang harus waspadanya. Waspadanya, benar. Ketika permusikan tanah air Nusantara indah Itu. Cikutra. Sikutra High Glen. Itu dia. Sedang ya tidak panas juga lah, hangat-hangatnya ada aksi dan visi teh. Iya. Kurang kira aksi dan visi teh berhubungan dengan aya isu government euy. Oke. Ternyata memang eta kan ya aya isu anu aksi teh adalah yang mendukung apa? Pencipta lagu. Hmm. Terus visi-visinya apa visi? Kalau visi mah sebenarnya dukung memperjuangkan hak penyanyi gitu. Oke. Tapi ini mah masih koridornya masih di manggung pentas. Pentas. Apa bahasa performance Performing rights. performing right. Performing. Ya. Nah, orang kira gitu, ternyata lainnya. Iya, jadi bisa dibilang swasta dok. Swasta. Teman-teman aksi, teman-teman uwa kita teh yang ada di visi maupun di aksi teh itu teh lembaga swasta. Oke. Yang memang sifatnya lembaga kolek LMK. Iya. Oke. Ketika mungkin sebelumnya kita sempat bahas dikit-dikit aya LMKN. LMK. Nah, etalah yang menaungi LMK. Oke. Swasta. Berarti LMKN di atasnya tuh. Ya. Kadiana LMK. Benar, ketika ada N-nya itu nasional, itu punya lembaga pemerintahan. Pemerintahan benar. Kemudian ketika hanya LMK berhenti di K, Itu swasta. Gitu. Ya. Nah, mungkin sudah banyak juga ya, ada belasan apa puluhan kali LMK teh. Sebenarnya dari tahun 2000-an lah. Oh, banyak. Ya. Termasuk juga almarhum Titi Puspa juga kan sama Om Chandra Darusman sama James F. Sundah juga di dalam LMKN yang menjadi koordinator. Oke. Beliau dalam LMKN beliau mah. Siap. Meskipun kan di tahun 2000-an itu juga mengalami perkembangan-perkembangannya, maksudnya secara undang-undang teh banyak berubah karena adaptasi dengan Kondision. Ketika dulu meureun zamana fisik teh kaset, CD, can kabayang tah LMKN teh untuk memikirkan royalti digitalnya Seperti apa? Masih perkeping banyak. Kan muncul juga undang-undang tentang performing rights, tentang DSP teh baru ada di 2010-an lah. 14 ya. Cing ali hukum hungkul goblok. Ali hukum 2014 mah yang saya tahu mah yang performing rights-nya ya. Enggak tahu tah. Oh, itu 2014. DSP tahun berapa? Iya, baru-baru 2010-an lah gitu ya, tentang adanya adaptasi. Gimana caranya lembaga kolektif ini teh bisa mengkolek teman-teman yang atas performnya, atas royalti DSP dan lain-lain. Masih terus berkembang lah Terusnya. gitu. Kan Indonesia negara berkembang. Iya. Benar. Tapi akan maju tehnya Indonesia dikira-kira. Kalau berkembang kan ada dua kemungkinan sebetulnya. Ini ngomongin berkembang ya, bukan ngomongin Indonesia. Kalau berkembang itu ada menciut, ada maju. tergantung. Ya analoginya kue yang Alda jual lah. Alda kan pengusaha kue. Iya. Itu buruh lah dia. Oh, kemarin dia demo. Mayday, iya. Ini enggak gibah ya tuh orangnya ada. Orangnya ada. Gitu, jadi kalau berkembang enggak tahu sih. Bisa Tapi berkembang atau berkuncup berarti. berkuncup, iya. Iya, benar. Bisa jadi. Nah, namun sedikit kembali ke fun fact, You'll Be in My Heart. Tah, Itu kan cenah teh aya caritana bahwa Abah Bill Collins membuat lagu You'll Be in My Heart itu teh sekedar menyanyikan budakna rek sare. oh lagu Paren. Lagu Parende, lamun di urang mah Nina Bobo. Nina Bobo. Iya, tapi mana mah bobona jeung saha wae. Yang Nina. Bisa jeung Nina, Iya. bisa jeung Titih. Iya. Heeh. Itu susahnya punya ya. Iya, susah. Maaf ya nanti habis skip aja. Enggak apa-apa.
Iya, Goblok. Ya, Heeh. Iya. maaf ya. Itu aja. Ya, Untuk kudu disapu minta nggak maaf. usah. Minta maaf aja. Saya Gugun Soma meminta maaf kepada Edo Blanco karena sudah Nina asumsi bahwa Edo suka tidur sama siapa aja. Maaf ya. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat pemerintah. Ya, terima kasih pemerintah. Kita harus Tapi balik lagi ke Nina Bobo. Nina Bobo. Nina Bobo. Seperti Nina Bobo. Jadi ketika anaknya Abah Phil Collins teh ngaranna Lily Collins. Lily Collins. Lily Collins. Ketika itu teh 10 tahun masih gana nggak sebadatnya. Terus gede. Maksudnya sudah mengerti bahasa, makanya lirik dari You'll Be In My Heart juga cukup. Oh iya. Apa ya? Cukup Ngena bisa lah, dimengerti. Benar. Sama umur 10 tahun mah. Benar. Heeh. Dan nyatanya lagu ini teh booming sampai hari ini meskipun Nicky juga tidak menyanyikan kan sudah booming Udah booming deh. Udah booming. Ya, booming. Ya sampai akhirnya ini berdampak ke royalti lagi dong. Ah, iya menarik ya. Hitungan hitungan. Asli nah tentang royalti nah pertanyaannya sih begininya, orang tuh ada pertanyaan. Ketika ini lagunya Abah Phil Collins di cover ku Nicky. Kuniki. Dan ketika sekarang teh ternyata lagu You'll Be In My Heart udah miliknya Disney Music Company. Tah, Disney itu Film Disney. Tarzannya dari Disney ya. Bener. Jadi dibeli gitu sama Disney. Nah, ini marilah kita berasumsi. Segmen asumsi. Ya, kan nanti segmen konsumsi ada ini. Ada. Ya. Biasanya logistik. Iya, konsumsi. biasanya. Segmen Nah, asumsi ya. Segmen asumsi. Nah, Menurut asumsi orang ini, Mak. nah coba. Ketika ayeuna di YouTube Niki sudah terpampang 100% royalti milik Disney Music Company, Oke. artinya kan Abah Phil Abah Bil. sudah menjual putus kepada Disney. Oke. Sehingga meureunnan ayeuna anu bermunculan covernya Niki teh royaltina beres di Disney we mertina. Karena ningali deskripsi lagi-lagi YouTube-nya Niki teh melihat deskripsi seperti itu bisa boleh. Bisa boleh. Bisa jadi dan boleh jadi. Bisa boleh. Nah, itu. Nah, iya benar. itu menandakan Niki teh teu meunang naon cigana. Asumsi. Cigana. Tapi orang ada asumsi juga Nah. tentang Niki tadi lah. Oke. Terkait lagu Duit di mana? Non judul. You Will Be In My Heart. Duit di mana? Tah, itu dia. Benar. Jadi orang ada dapat informasi ini mah dari A4 kertas paperweight. Iya. A3, A4. Jadi beliau kan jadi lebih naik masuk sampai ke top global Spotify kedua. Oh iya benar. Niki kayaknya ada kontributif dari lagu tersebut. Oke. Ya, Ada F-nya. Kontributif. Dari lagu tersebut. Kayaknya. Ada juga data yang kurang dapat 4,6 miliar tah pendengar. Anjir. Coba. Eta bisa tah nyen gedung DPR 4,6 miliar teh kela dari satu lagu You'll Be In My Heart atau kalkulatif. Kalau informasi yang orang dapat itu kayaknya kalkulatif. Tapi atas dasar lagu tersebut ngebooster yang lain gitu ya. Booster. Oke. Booster. Nah, bisa jadi ya asumsi deui. Ketika Niki naon nu dialanya namun coveran kieu ijina rada hararese ternyata impresi meureunnya impression yang bisa minimal diterima sama Niki. Benar. Terlebih kan lagu nu lain lagi cenah mah geus rame. Iya sih. Alda lah salah satu fans beratnya Niki. Oke, Nicki Minaj tapi Niki Ardila. Oh iya. Nike itu. Oh Niki. Iya. Siap. Kalau asumsi Pak Mbe sendiri melihat Niki mengcover Phil Collins dan kenyataan hari ini gimana? Asumsi aja. Iya, jadi tapi itu nggak terlepas dari kualitas Nikinya juga ya. Kualitas. Itu teh jadi mungkin lagu itu yang kalau saya mah ya taunya lagu itu nge-booming teh karena nge-hook pisan gitu yang pas bagian yang banyak mungkin sering didengerin juga ya sama pemirsa di Reels gitu ya. Nah itu memang suaranya si Niki teh kayaknya kayak ini gitu. Nah kalau nggak
Niki juga mungkin nggak akan se-booming ini. Kayaknya ya. Jadi ketika Niki ngedapetin impresinya ya, tadi tuh 4,3 miliar teh mungkin yang You'll Be In My Heart 50%-nya gitu ya, Kayaknya setengahnya ngebus, ya, benar. 50%-nya lagi Niki ya. Ya bagus-bagus aja gitu. Benar. Karena dari kualitas dianya juga gitu. Betul. Berarti memang project You'll Be In My Heart di cover Niki mah merupakan sebuah keutuhan ya. Iya. Geus mah laguna HD mentek. Laguna memang HD, tapi sebelumnya tuh bukan yang lagi rame lagu itu terus Niki masuk Langsung gitu. masuk, Ini mah iya. lagu ini udah berapa puluh tahun gak kedengeran, iya Niki bener. masuk gitu ya. Iya. Berbeda dengan lagu almarhum Chrisye yang pergilah kasih kejarlah selingkuhanmu. Itu satu naik semua jadi latah gitu. Seperti ini. Kontennya Freddy pribadi. Privados dong. Benar. Tapi kalau kita ngomongin asumsi royalti dong. Asumsi. Ini kan kalau kita ngebahas Niki teh antara Nusantara Indah ini bersama negeri-negeri asing gitu ya. Iya, Nusantara Indah dengan Kurang teh. Jadi teringat ada satu tokoh namanya Om James F. Sunda. James F. Sunda. Ya. Oke. Yang dia menetap di New York, Dok, Sampai saat ini. sampai saat ini. Oke. Untuk memang mengurusi kekisruhan Oke. royalti yang sedang visi dan aksi gaungkan hari ini. Nah, Om James juga di New York sana membuat company LMK. Bikin LMK. Iya, Oke. bersama orang-orang asing yang namanya Escape. Escape. Bukan studio yang di Kosambi, bukan yang beda. Kira itu Escape bukan ya? Escape yang mana memang base dari teknologi dari Escape itu sendiri katanya menggunakan AI, Bang. Jadi nge-trackingnya Iya. Itu mah memang jadi bala wapres menurutnya. Bala dia. Maksudnya kan yang pakai AI orang yang cerdas katanya kan. Iya benar. Mungkin apa Bang? mungkin salah satu ya ini untuk royalti itu yang nge-trackingnya gitu ya. Iya. Kesulitan teh kan. Kesulitan LMK ini untuk royalti itu. Berarti digunakan secara sistematis si AI itu gitu untuk mengordinir si Escape gitu. Betul. Kayaknya mah AI itu mungkin bahasa yang bisa dipahami hari ini ya. Mungkin tung nama ngakoding, Dok. Coding. IT lagi lah maksudnya ya teknologi ya gitu ya. Teknologi. Jadi di Escape itu sendiri Om James itu pernah cerita bahwa baik pencipta lagu maupun performing itu daftar aja. Bahkan Om James juga nggak bilang bahwa ayo daftar di orang gitu maksudnya. Gimana pun LMK yang teman-teman kenal daftarkan saja dulu. Nah supaya ketika LMK di Indo nih sama dengan di Escape di New York bahwa menggunakan codingan ya AI teknologi akan kedetek secara otomatis. Ketika orang sebagai pencipta lagu dan Edo sebagai performing teh ari geus daftar mah misalnya orang ke Wami lah yang populer ya. Ke Wami. Nah, Wami ini tuh bisa ngedetek perjalanan lagu yang orang ciptakan teh dibawakan usaha wae secara otomatis. Juga Edo ketika performing dimanapun membawakan lagu orang nih akan kedetek juga di bawah nih lagunya sama nih. Wami nih misalnya Oke. ketika sudah didaftarkan. Jadi LMK ini tuh tidak melulu tentang artis besar teman-teman gitu. Betul. Jadi siapapun yang memang menitik beratkan musik sebagai profesi, alangkah indahnya pelukismu agung. Gitu. Siapa gerangan? Ya, siapa gerangan? Iya, siapa gerangan? Pelangi. Benar, Bang. Nah, Siapa iya. itu saya tahu. Ciptaan Tuhan. Iya. Ciptaan Tuhan. Tapi ketika ini kita bahas tentang ciptaan Tuhan, memang esensial anjing, substansial. kita bisa jadi seperti Ariel Noah. Udah kita mah menghibur. Aku mah nggak mau ribet lah urusan izin apa. Yang penting menghibur itu kan ibadah jariah gitu ya. Jariah. Itu teh amal jariah dari Ariel Noah. Inama amalu biniati teh geuning nya eta. Niatna da urang mah ngahibur gitu nya. Betul.
Tapi kan berbeda dengan teman-teman aksi, uwa-uwa kita teh ini harus jelas karena Harus ini jelas. profesi. Benar Kan sih. gitu ya. Asli. Itu Pak. Ya karena kalau aksi mah bisa dibilang gampangnya mah bedanya mah transaksinya nggak melalui apa-apa gitu ya, langsung orang ke orang gitu ya. Benar. Sehingga di situ teh mungkin kalau ada rasa kekhawatiran kalau kemana dulu teh bakal benar nggak pencatatannya, kalau Ya. aksi mah jadinya Langsung Langsung gitu ya. jelas. Karena memang ada hubungannya. Jadi orang mah niatnya menghibur aja. Tapi masak nggak masak gitu nggak makan. Nah, Iya. Gimana mau ngehibur kalau beten salatri? Nah, sekarang kita masuk di segmen perbedaan antara aksi dan visi. Iya. Benar, ini perbedaan. Tapi asumsi. Masih asumsi. Masih asumsi. Iya. Mana ada kebenaran lah yang bisa dikeluarkan dari manusia ya. Iya, itu mah semu lah. Iya. Tapi semoga informasi ini bisa jadi kebaikan ya. Kebaikan. Kalaupun tidak menjadi kebenaran, berharap bisa jadi kebaikan. Perbedaan. Perbedaan. Ha. Mungkin poin yang bisa kita jelaskan, orang jelaskan dari orang dulu ya. Oke. Asumsi orang. Ketika kita bahas tentang visi teh adalah teman-teman kita yang mempertanyakan sifatnya dok. Oke. Dari awalnya baik dulu ya. Oke. Yang mempertanyakan kumaha sih hukum yang baik dan benar atas pembagian royalti. Oke. Eta pertama. Oke. Kedua, dari visi adalah sebenarnya sama dengan aksi. Tidak hanya tentang artis performing, Oke. juga mereka mengupayakan untuk ada keadilan juga, baik itu performing, pencipta lagu, komposer dan masih banyak lainnya, mechanical rights lagi. Nah, memang kalau aksi nih, ini baru aksi. Aksi teh sebenarnya sama dengan visi, perjuangannya sama. Betul. Nah, bedana meureun asumsi urang mah di teknis pengambilan royaltina kumaha. Oke. Orang mungkin kasih satu contoh, Noah itu sempat main di Pesta Pora, tapi titelnya Tribute Peter Pan. Di mana lagu-lagu Peter Pan ini ada ciptaan Andika sama Indra. Andika sama Indra yang sudah tidak di Noah. Indra nu antar aja teh. Beda. 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 Nah, ketika teman-teman Ariel CS main di Pesta Pora nih teh, tapi tribut Peter Pan ya. Nu main kenana Noah ya. Nu selain Indra dan Andika misalnya kan. Artinya kan perizinannya kumaha. Nah, yang ditanyain sama Ariel adalah lamun kondisina kitu teh kumahanya pajaksa gitu. Alusna kumaha ye? Nya ketidaktahuan atau keawaman yang disuguhkan dari teman-teman visi ke MK. Nah, hari teman-teman aksi mah karena geus nyaho dan paham tahu no teh Anjing itu dia anjing goblok. sehingga Ahmad Dhani dan CS-nya teh direct langsung aja urusan royalti mah. Contoh lagi Noah main diundang ke Pesta Pora yang adalah Ucup siapa namanya teh? Ucup Pesta Pora. Ucup Pesta Pora. Mungkin kan ngontak ke manajernya Noah nih. Kan panggil Noah kan gitu ya. Aku Noah. Iya. Orang mau ngundang Noah nih. Tapi untuk tribut Peter Pan ambek moal. Gitu. Berapa rate-nya? 350 juta misalnya. Nah, lamun versi aksi semudah Ariel CS itu izin aja ke Indra. Oke, untuk Dan membawakan Andika. Orang rek bawakan kan seberapa lagu, memang dari 12 lagu paling cuma 3 atau 4 lah misalnya. kurang lebih lah. Tinggal akad. Ya. Ya misalnya orang Ariel mana Indra enggak. Rek sabaraha ye akad we langsung. Dari 350 juta nih, mana mau minta berapa persen? Sekian persen nih aing bayar. Gitu tah. Tapi kalau nih ulah kadana anjing mah. Aplikasi tidak baik. Tidak baik dana. Lanjut. Jadi akad. Kalau di aksi mah. Aksi betul. Ya mungkin Ariel CS juga tidak salah karena keawaman, orang ya awam gitunya. Benar, orang ke baru tahu tadi hubungan visi aksi teh ternyata.
butuh memang banyak pertanyaan yang mesti dijawab sama MK memang ketika ada kondisional Yeah. yang membingungkan antara musisi dan juga pencipta lagu untuk royalti. Makanya Ahmad Dhani CS kurang tekankan lagi lah ini mah sebagai supaya gamblang bahwa Nah, teman-teman Mas Dhani mah memperjuangkan langsung direct licensing PRS Licensing. supaya tidak ada pihak-pihak yang memusingkan benar. dan juga tidak ada penyocengan langsung gitu Langsung. ke rekening gitu ulah kadananya. Ulah kadana bahaya. Heeh. Nah itu mah asumsi urang, Ah, asumsi pambe kumaha pambe. Nah, cika. Di ahli visi misi aksi. Nah, Nih ya dengerin nih. kan ya. Kalau saya mah ya mungkin kalau aksi ya kerasanya lebih jadi kalau aksi sama visi mah kalau saya ngelihatnya ranahnya ramenya ya yang di performing rights-nya aja gitu. Oke. Mungkin kalau di luar itu banyak kesamaan. Oke. Tapi di performing right, nah itu yang ramenya tuh. Nah mungkin karena visi juga baru bijil setelah yang kasus Agnes gitu ya. Agnes juga kan performing right, jadi tendensiusnya teh ke situ gitu. Situnya. Jadi walaupun visi kalau di media itu normatif gitu ya, tapi ya kelihatannya mah memang visi itu sedang memperjuangkan hak ekonominya penyanyi untuk performing right. Ketika kayak gitu teh gimana gitu. Lalu saya dulu udah pernah nih kayak Agnes. Terus Agnes dikasusin bisa sampai segini. Visi gitu gimana enggak gitu. Intinya kalau aksi itu hak ekonomi pencipta lagu, kalau visi itu hak ekonomi penyanyi gitu di situ di performing right. Nah, kalau si aksi mah ngelihatnya kalau penyanyi kalau performing right mah ada yang bisa dimonetisasi sendiri sehingga nggak butuh LMK gitu. Misalnya yang sesama penyanyi bahkan kenal aja gitu ya. Ahmad Dhani sama Once teh kenal mereka. Gitu. Itu teh bisa langsung komunikasi gitu. Ya. Karena ketika penyanyi katanya ya ketika penyanyi teh akad sama penyelenggara tidak diatur pemerintah gitu ya. Kenapa pas untuk pencipta lagu harus diatur sama pemerintah gitu. Gitu. Nah, cuman yang buat yang penyanyi yang band cafe gitu yang susah ke tracking mereka gitu ya. Mungkin ya bagus-bagus juga pakai LMK mah gitu. Ya. Asumsi Edo Blanco kumaha? Orang kan baru tahu ya informasi jelasnya nih dari Ya, Pak. ya, ya, ya. Sangat manfaat pisan. Jadi kehidupan kan ada manfaat, ada madara. Nah, Madara. Iya, Jato. Iya manfaat pisan nih. Tapi orang ngambil tadi konklusi dari obrolan pihak-pihak MPRS. Ya. Orang jadi sebetulnya ini masalahnya tentang hak economization. Oh, oke. Economization balik deh sebetulnya ya mah antara tadi penyanyi jeung pencipta lagu supaya aman economizationnya gitu atau dapur-dapurnya minimal bisa masak asin sepat. Nya. Cepat minimal. Gitu. Jadi aing geus ngeditna tuh. Aing nangan di Google. gitu. Jadi maksudnya bagian ini mah part of ya part of. Jadi baik visi maupun aksi kalau di terminologi anjing lebih gerung adalah kan satu bagian maksudnya kan ada tujuan. Cuman orang menantikna memang ada pergeseran maknawi diksi di sini tentang ternyata visi maksudnya di sini adalah ini, aksi ternyata maksudnya adalah ini. Karena kan yang orang tahu sebagai pejuang economization di Ciputra Headline visi dan aksi itu satu bagian gitu. Iya. Jadi menurut orang sih kemarin masalah-masalahnya berenang karena kerhara sekaspon keren gitu ya itu intinya hak ekonomi yang mesti terpenuhi. Ya, Gitu. mungkin juga simpelnya teman-teman di luar sana juga ada yang berasumsi bahwa kerusuhan visi dan aksi adalah pengalihan isu. Ridwan Kamil. Tapi Niki satu lagi mau orang tadi kepikiran. Begitu diindahkan Niki sambil ngambil impression gitu ya. Jadi bongkar Disney.
Nah, iya juga. Beunghar di situ. Sementara tetangga Niki yang habis token apa kabarnya kan kita nggak tahu. Iya, nggak Gitu. tahu. Mudah-mudahan lah aman lah ya. Amin. Gitu, kan. Amin. Mudah-mudahan kan ada manfaat dan madara umat ya. Iya, iya. Iya gitu. Nah, sedikit kembali pamit ke Niki. Kalau kita analogikan, berasumsi lagi. Jadi kan si Phil Collins juga dulu teh dinaungin label yang namanya Concord Company. Concord. Beliau juga sempat jual beberapa lagunya, kurang lupa jumlahnya, tapi nilainya teh kalau nggak salah $300.000 Putus. Oke. putus. Jadi memang penjualan lagu Phil Collins sudah terjadi di masa-masa lampau memang. Ya bersama Concord Company juga dia tidak mendapatkan royalti karena jual putus ke labelnya, masternya dibeli lah. Iya, iya. Nah, kembali ke analoginya adalah ketika ayeuna lagu You'll Be In My Heart itu masih dilabeli sama Concord, itu kan memang begitu pabelitnya dok, Iya. yang memang mengharuskan adanya visi dan aksi gitu elemen. Benar. Harti. Lirnya adalah oke nih Om Phil bikin You'll Be In My Heart, oke nge-record di Concord label company ya. Difasilitasi, masternya udah jadi, dijual lah ke Concord kan jadilah wawuh jeung Disney. Karena kan jadi untuk soundtrack Tarzan ya mah Phil. Ya. Kan meureun ada teknis-teknis yang entah akadnya jual putus antara Concord ke Disney atau royalti weh. Royalti, Jadi gitu kan. Nah, kesemrawutan ekosistem royalti ini teh kan memang kita akan sangat terbantu dengan adanya visi, betul. aksi atau LMK manapun yang memang sedang berusaha menjelaskan kerumitan ini. Benar. Jadi orang pribadi sih dok, Pamde sangat berharap di kemudian hari ada LMK siapapun lah yang mengkoordinir, tapi bisa menjelaskan kita yang berprofesi sebagai musisi teh ya. regret. Betul. Itu Benar. Harapan yang sama itu orang juga. Karena jadi lebih membantu lah gitu ya. Bukan jadi ngaliarkan, bukan. Iya. Iya benar. Untuk mencari titik terangnya di mana. Itu dia. Gitu. Nah, mungkin closingan cerita pada episode kali ini ada patokan nih dok, ketika kita mengcover lagu itu akadnya biasanya umumnya itu kita hanya berhak sebagai penyanyi nih, misalnya orang nge-cover lagu Baby Romeo. Atas kerjasama covering ini teh orang hanya berhak mendapatkan 5-20% saja sebagai pengcovernya. Mengcover lah ya. Iya. 80%-nya misalnya orang dapat 20%-nya. Nah, 80%-nya itu memang sudah mesti menjadi hak dari Baby Romeo, dari labelnya, dari siapapun yang terlibat dalam lagu Bunga Terakhir misalnya gitu Pak. Benar. Jadi ya ada dua nih kesimpulannya dok, ketika kita mengcover lagu yang sudah terkenal, mau siapapun ya, Chrisye, mau siapa, Eros Jarot, banyak ya. Dewa. Nah ada poin pentingnya adalah ada dua hal yang bisa kita ala. Yang pertama, syukur-syukur kita bisa akad nih dengan pencipta lagunya langsung untuk bisa mendapatkan 5-20% benar langsung ya. Atau jangan muluk-muluk misalnya piduiten mang kedai, yang penting mah kita sudah di ACC nih sama pencipta lagunya kan nggak bersyukur. Iya benar. Juga kita tentunya seperti Niki mendapatkan booster atau impresi yang bisa naikin kita itu siapa. Benar. Ngebantu. Nah, kenapa ngebooster sampai akhirnya tahu masyarakat kita itu siapa? Sampai akhirnya kan berdampak juga untuk kita tuh bisa dapat pekerjaan lain. Percayalah. Betul. Mungkin itu closingan dari orang mah. Dari Edo dulu lah. Closingan dari orang sederhana sih sebenarnya. Dengan adanya tadi Niki terus visi aksi atau lembaga hukum yang menaungi masyarakat yang olahraga serta yang bermain musik juga yang di bidang ekonomi jual beli gitu. Insya Allah sejahtera. Amin. Gitu. Jadi ikutin aja
sirkulisasi yang sedang berjalan. Iya. Benar. Adaptasi aja Itu teknologi itu mesti diikuti karena jadi mempermudah. Iya. Adapun keriuhan, kepabelitan sistem yang berjalan itu kan bisa jadi dari oknum dana aplikasi. Ya, gitu. Iya. Orang gitu sih. Iya, siap. Gitu. Gitu. Nah, dari Pamer pasti. Kalau saya sih semoga gitu ya. Ini aksi visi ini lagi rame gitu ya. Wah, benar. Kayaknya baru sekarang gitu ya serame ini gitu ya, sehingga jadi perhatian gitu ya, jadi pemerintah sebagai regulator gitu ya. Mungkin salah satunya faktor untuk meningkatkan permusikan di Indonesia ini adalah diregulasi dan sistemnya gitu ya. Sekarang semua masyarakat sudah memperhatikan, wah aksi visi misi aksi visi karena tokoh-tokoh besar semua gitu punya pengaruh, masyarakat banyak memperhatikan, jadi banyak yang mengerti juga sedikit-sedikit gitu. Nah pemerintah harus ini harus ambil tindakan Harus dong. ambil tindakan. Nah jadi mudah-mudahan gitu ya ini teh rame-rame gini teh angin segar buat permusikan Angin segar Indonesia gitu. Amin. Pokoknya doa terbaik lah untuk kita semua yang Betul. berprofesi sebagai apapun sebenarnya. benar. Dan terakhir mungkin ketika ada aksi dan visi, saya meyakini misinya mah sama kok. Misinya sama. Tentang ingin adanya kesejahteraan bersama. Betul. Begitu teman-teman ya. Ya. Sampai jumpa lagi di Gibah Penghapus Dosa berikutnya. Ya, tetap waspada. Wassalamualaikum. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.